Sebenarnya harapan kita semua lembaga itu menghafal Quran. Dan Ustadz ini kan bukan pesantren Quran. Quran itu bukan jurusan. Quran itu menghidupkan potensi. Jadi berarti sampai kapan? Ya Quran itu seperti mengupdate RAM ya, dalam komputer itu RAM. Jadi terus saat kita menghafal. Jadi proses menghafal itu bukan proses transfer knowledge, memindahkan informasi, bukan. Tapi Al-Quran adalah proses satu instalasi langit yang membuat batin kita menjadi sensitif dengan petunjuk-petunjuk Allah yang berada dari langit. Yang kedua, proses menghafal itu adalah proses mengembangkan otak supaya kapasitasnya lebih besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali lagi di Al-Manar Podcast di episode yang pada siang berbahagia ini. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita sudah kedatangan salah satu narasumber nasional kita pada di Pesantren Modern Al-Manar, yaitu sekarang kita sudah bersama Ustadz Syahabuddin Abdul Muiz, yang mana beliau merupakan guru ataupun pengajar di Pondok Tahfizul Quran Ishkarima, Board of Standing Committee Al-Azhar International Islamic Boarding School. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa marhaban bikum fi Ma'had Al-Manar Ustadz. Alhamdulillah, Ma'had Mubarak. Allah yabarik fikum. Kaif halukum Ustadz? Alhamdulillah, bikhair. Setelah melihat antum, melihat para pengurus, melihat pesantren penuh dengan optimis. Alhamdulillah. Amin amin. Da'watukum Ustaz insyaallah. Alhamdulillah. Allah. Ustaz pertama kali ke Aceh atau sudah? Dua kali. Oh, sudah dua kali. Yang pertama kali tahun berapa Ustaz? Pertama kali tahun berapa ya? Kira-kira ya 15 tahun yang lalu. Masya Allah, sudah lama ya. Dengan dalam waktu itu dalam rangka adik saya menikah dapat orang PD. Adik saya yang putri menikah dapat orang PD, terus saya berangkat ke PD sana. Terus keliling-keliling sebentar lah di Banda Aceh. Saya pun orang PD lah. Oh, Masya Allah. Saya kebetulan dari PD, dari Bernun. Kalau boleh tahu, dari dekat Tangsi gitu aja. Oh, Tangsi. Kalau dari Bernun itu jalan ke Tangsi 1 jam naik ke gunung. Oh, kalau Bernun posisinya di Jalan Banda Aceh Medan. Gunung itu ya, di Aceh sana. Ya, alhamdulillah. Marhaban Ustaz di Ma'had Al-Manar. Baik Ustaz, kami minta waktunya sebentar, kita minta izin nasihat, kemudian arahannya mungkin nanti bagi para santri, juga bagi para guru, dari pengalaman-pengalaman Ustaz, dari keilmuan Ustaz dan lain sebagainya. Baik Ustaz, pertama memulai podcast yang berbahagia ini, kami ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama itu tentang pesantren Ishkarima. Jujur saja, saya merupakan murid yang lahir dari Al-Manar. Saya diambil atau diasuh oleh Al-Manar, termasuk Ustadz Ikram dan beberapa Ustadz lainnya. Dan pada saat itu ada seorang guru, yaitu Ustadz Muhammad Taufik, dan beliau adalah guru tahfidz saya. Masya Allah. Saya mengenal banyak dan mendengar banyak tentang Ishkarima pada saat itu. Dan bahkan ketika kelas 3 SMP, saya sangat bertekad, berkeinginan untuk pergi ke Ishkarima. Namun belum terwujud. Tapi nama Ishkarima itu bagi santri Al-Manar tentunya tidak asing. Jadi mungkin banyak sahabat-sahabat di podcast Al-Manar ini, santri-santri Al-Manar dulu, ini mengetahui lebih dalam tentang Pondok Pesantren Tahfidz Quran Ishkarima Ustaz. Nah, alhamdulillah ya. Insyaallah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Apapun kemuliaan itu karena bersama dengan Al-Qur'an Ustaz. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan awaman kana maitan fa ahyaina. Bukankah kamu pada waktu itu dalam keadaan mati sebelum mengenal Islam? Fa ahyaina. Kemudian aku hidupkan. Akal kamu menjadi hidup. Cara berpikir kamu menjadi terbuka, batin kamu menjadi hidup. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Dari setelah semua menjadi hidup itu, Allah jadikan nur, pencerahan, menjadi tokoh. Yamshi bihi finnas, bisa keliling dunia, menjadi tokoh sentral. Artinya semuanya menjadi mulia, semua menjadi bahagia, semua menjadi indah, semua menjadi high value gitu ya. Itu karena Quran. Dari hadis Rasulullah SAW, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sehingga sama saja
Iskarima, Al-Manar, selama kader-kader kita, santri-santri kita betul-betul serius terhadap Quran, bukan tambahan, Quran itu betul-betul harus menjadi satu-satunya petunjuk. Jadi afwan mungkin bukan ada istilah ini jurusan Quran, ini di bagian Al-Quran. Sebenarnya harapan kita semua lembaga itu menghafal Quran. Dan Ustaz ini kan bukan pesantren Quran. Quran itu bukan jurusan. Quran itu menghidupkan potensi. Jadi berarti sampai kapan? Ya Quran itu seperti mengupdate RAM ya, dalam komputer itu RAM. Jadi terus saat kita menghafal. Jadi proses menghafal itu bukan proses transfer knowledge, memindahkan informasi, bukan. Tapi Al-Quran adalah proses satu instalasi langit yang membuat batin kita menjadi sensitif dengan petunjuk-petunjuk Allah yang berada dari langit. Yang kedua, proses menghafal itu adalah proses mengembangkan otak supaya kapasitasnya lebih besar. Kemudian yang ketiga, menghafal Quran itu adalah proses aktualisasi intelektual. Sehingga manakala kita ada proses transfer knowledge itu ya, dilebarkan tuh otak kita, dilebarkan batin kita, sehingga muncul generasi-generasi yang multi talent ke depan. Maka dari situ Iskarim kalau nggak ada Quran juga ada nilainya. Dan Al-Manar ini dari kata Al-Manar kan tempat nurun wa kitabum mubin. Nah, menunjukkan bahwa semakin antum dan seluruh anak-anak mulai menghafal Quran, nggak usah harus hatam, tapi setiap hari, karena orang menghafal itu pasti baca Qurannya lebih banyak, pasti akan mengulang lebih banyak, hampir dipastikan akan menemukan tadabbur. Kemudian yang keempat, hampir dipastikan menemukan khawatir. Apa itu khawatir? Sebuah lintasan batin yang terulang terus-menerus menjadi sebuah tekad untuk melakukan amal. Maka dari situ setelah dia puncak menghafal terus, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, akan aku jadikan mereka itu leader-leader dari proses menghafal. Wa ja'alna yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Ini yang dinamakan khawatir. Akan aku ilhamkan kepada mereka karya-karya besar. Jadi ngapalin terus tahu aku harus membuat pesantren deh minimal 1000 hektar misalnya begitu. Masya Allah. Gitu Ustaz. Masya Allah. Baik Ustaz. Kemudian dari pengalaman Ustaz sendiri, Ustaz dulu dari segi pendidikannya, background pendidikannya apa memang berasal dari pondok tahfizul Quran pada dasarnya? Iya, saya dari SMP kemudian menghafal Quran. Setelah selesai menghafal Quran kemudian di aliyah sudah selesai, kemudian sama Pak Yai suruh berdakwah kemana-mana, pokoknya dakwah pindah-pindah dari kampung ke kampung, dakwah ke kampung-kampung. Kemudian merintis beberapa pesantren, terus kemudian sampailah di Solo. Setelah pesantren berjalan kira-kira 2 tahun, saya harus berangkat ke Damaskus untuk ngambil sanad. Setelah ngambil sanad kira-kira 2 tahun juga saya balik ke pesantren kembali. Dan kemudian ya Allah memudahkan kita ini untuk banyak bergulat di Al-Quran itu, dan saya sangat merasa cukup sekali dengan Quran itu. Ya kita tetap punya kewajiban ya untuk dakwah dan sekolah sampai S3 sampai profesor harus kita tempuh. Tapi ada hal yang menarik, saya sekarang lagi menikmati dengan banyak membaca Quran, mengulang-ulang itu banyak inspirasi yang luar biasa, melahirkan konsep wisata, konsep kesehatan, konsep pertanian, konsep narasi-narasi kabupaten, kemudian konsep dari pesantren menjadi embrio peradaban, kemudian konsep membuat perusahaan dengan cepat, konsep untuk membuat peradaban dengan cepat, kemudian ada konsep hipnotis sosial, ya, banyak. Dan itu kan semua berasal dari Quran semua. Itu ajib, itu nanti akan ada hal waktu yang sangat panjang, tapi saya sampaikan sama teman-teman bahwa kita ta'amul ma Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran ini bukan sekedar istimbati itu mayustafat min hadil ayat aklian, tidak. Jadi kita baca terus menerus itu tersambung ke langit. Nah saat tersambung ke langit itulah tahu-tahu kita diberikan kekuatan lakukan ini, lakukan itu, lakukan itu, walaupun seakan-akan kita nggak mampu. Inilah yang dinamakan kekuatan lintas batas. Kan biasa kita kalau melakukan pekerjaan kan, ini kan saya bukan level saya ini
Ini saya nggak mampu, saya begini aja deh. Begini aja deh sampai saat matinya. Itu loh. Iya kan? Tapi pada saat punya Quran enggak. Idhab ila Fir'aun kan itu innahu tagha. Qala innana khafu gitu kan. Pergi ke Fir'aun. Saya enggak levelnya ngadepi Fir'aun. Kamu berangkat. Iya kan? Ibrahim sendirian pergi. Begitu. Musa suruh pergi. Yusuf kemudian sebagai kita lihat pekerjaan-pekerjaan bahwa sunnatullah di dalam Al-Qur'an itu justru kita ini harus melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang seakan-akan bukan level kita. Itulah yang dinamakan kuantum karya melebihi batas ketakutan dan keberanian kita. Itu yang orang kalau punya Quran begitu, dan itu dimiliki oleh masyarakat Aceh zaman dulu. Sekarang ada lah, tapi tidak seperti dulu. Itu karena kekuatan Quran itu. Nekat dulu orang Aceh kan nekat. Belanda berani, Portugal berani, gitu kan. Padahal kita semua megang Quran aja. Kekuatan Al-Quran. Kekuatan itu luar biasa. Tinggal kita alihkan nanti dengan membentuk kekuatan peradaban. Al-Manar bisa menjadi salah satu embrio peradaban, gitu. Baik Ustadz, kemudian kami ingin tahu Ustadz, di balik semangat Ustadz untuk selalu bersama Al-Quran, apakah ada rahasia-rahasia di belakangnya? Apakah ada motivator-motivator baik dari keluarga, orang tua, atau mungkin guru-guru Ustadz yang mempunyai jasa luar biasa sehingga bisa kita dengar dari perkataan Ustadz bahwa kita tidak boleh lepas dari Al-Quran ini Ustadz ya? Ya, kekuatan mahabbah kepada guru iya, mahabbah kepada guru dan mahabbah kepada ulama dan wali-wali yang sudah meninggal dunia. Ikatan mahabbah itu yang paling mendasar, yang nanti antum banyak punya kekuatan yang di luar antum sangka. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan terus menerus itu nanti akan ada masa kita merasakan taladzud fit tilawah. Dari taladzud fit tilawah kemudian begitu sudah mulai hafal kan kita kemana-mana itu pikiran kita. Saat ngapalin kan pikiran kita kemana-mana. Tapi kita terus hafalin lagi, nanti akan muncul mengerucut itu dari misalnya dari ngawur, pikiran ngawur dari 100-300 pikiran ngawur mengerucut menjadi 3-4 pikiran yang konsisten. Nah dari situlah kemudian saat diteruskan Allah datangkan orang-orang yang membantu dari apa yang kita pikirkan itu. Inilah bismillah Al-Manar sebentar lagi ini akan bikin mall. Tapi mall ini adalah bukan hanya mall tapi tempat distributor semua barang-barang misalnya. Ya, saat kita membaca surat Yusuf, kemudian baca surat Al-Kahfi atau baca surat Ar-Rahman, tahu-tahu datang tuh orang yang bagian mall, manajernya tahu-tahu datang dengan sendirinya. Maka di situ namanya taufik minallah itu adalah apa yang kau pikirkan di dalam tilawah, kemudian dilanjutkan keajaiban. Sekali lagi keajaiban personal yang dibutuhkan dari apa yang antum pikirkan. Setelah itu didiskusikan nggak lama lagi fa'atba'a sababa thumma atba'a sababa fa'atba'a sababa thumma atba'a sababa. Allah datangkan sebab-sebab untuk terwujudnya. Qalang fuhu jadi dengan cepat. Itu Quran seperti itu. Mukjizat Quran nanti kalau dijalankan kepada seluruh alumni saat kita baca terus menerus, Allah datangkan orang. Kalau biasanya pekerjaan kan kita yang mencari orang, capek. Tapi ahlu Quran, Anda terus baca Al-Quran, santri membaca Al-Quran terus, Allah datangkan. Tahu-tahu ada yang wakaf ke Al-Manar 500 hektar, tahu-tahu ada yang wakaf ke Al-Manar 50 miliar, akan ada yang wakaf ke Al-Manar ngasih helikopter, jet pribadi misalnya. Itu kalau betul-betul kita membaca Quran serius. Bahkan kalau masyarakat Aceh ini membaca Quran semua serius, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin, akan ada bandara dari Aceh direct ke Madinah Munawwarah. Ya, bandara dari Aceh menuju ke Mekah. Bahkan bisa jadi nanti bandara dari Aceh menuju Masjidil Aqsa insyaallah. Baik Ustaz, kemudian banyak juga kawan-kawan yang bertanya, tentu seperti halnya kami di pesantren modern.
artinya pesantren modern ini bukan pesantren yang khusus untuk menghafal Al-Quran kan. Lalu bagaimana nasihat Ustadz mungkin cara kita menjaga Al-Quran baik secara bacaan ataupun secara hafalan, bagaimana kita hidup dengan Al-Quran dengan penuh aktivitas, mungkin ini juga dirasakan oleh kawan-kawan ataupun saudara-saudara kita yang sudah terlibat dengan kerja dan lain sebagainya Ustadz. Ya. Mungkin nasihat Ustadz. Saya sebutkan tadi bahwa Quran itu bukan bidang saya. Tidak demikian, tapi semua Quran adalah nafas hidup. Awaman kana maitan wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Quran itu ruh. Saat dilepas seperti kita itu tanpa ruh atau mayat hidup lah gitu. Maka dari situ harus kita baca. Tapi waktunya enggak banyak, ya dibaca sebisa-bisanya. Wasabbihuhu bukratan wa ashiya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Baca. Kalau memungkinkan, memang Quran itu paling romantis itu adalah pada waktu sebelum fajar, qiyamul lail, dibaca. Gitu. Terus kemudian minimal 4 waktu, qoblal maghrib wa ba'daha, qoblas subuh wa ba'daha. Walaupun hanya 1 ayat 2 ayat, tapi itu dibaca. Karena disitulah kita nyambung ke langit. Disitulah kita nyambung ke langit. Maka tidak ada namanya karena bukan bagian saya nggak baca. Enggak demikian. Quran itu tadi selama kita mau hidupkan tubuh kita, akal kita, jasad kita dengan nur Quran, maka seluruhnya malah tercapai. Kemudian kedua Ustaz, kalau kita itu ada Quran, pekerjaan yang lain itu jadi lebih cepat. Gini ya, ada pekerjaan apapun lah, sekolah, cari hadis apapun. Kalau antum tanpa Quran, biasanya selesai cuma 1 bulan. Coba aja nanti, antum yang pertama kali Quran dulu, nanti yang 1 bulan itu Allah persingkat menjadi 1 minggu. Dan itu saya coba berkali-kali. Dulu pernah anak sudah mulai nggak nyemak Quran lah, karena saya sibuk waktu itu sebagai direktur di pesantren. Saya kenapa saya bilang pengajar, karena sudah saya serahkan sama anak-anak semua, sama kader-kader semua juga, supaya teman-teman yang bisa berperan. Waktu itu saya nggak baca Quran, menyelesaikan pekerjaan panjang, sebulan nggak selesai, 2 bulan nggak selesai. Coba akhirnya saya nyemak lagi santri setiap pagi subuh gitu, saya nyemak santri lagi, siapa yang ngambil sanad itu selesai Ustaz. Ini jangan-jangan kebetulan. Coba saya kemudian tidak aktif di dalam gerakan Quran, yang baca sekedarnya lah, tapi tidak saya buat sebuah kegiatan rutin. Kacau lagi. Itu yang kita alamin. Dan antum cobalah nanti dibuat dari revisi yang paling gampang anak-anak ya. Antum anak-anak sanawiyah dulu harus buat. Ini kelas ini sebelum taklim misalnya membaca Quran 1/4 juz. Gitu. Atau membaca 3 baris tapi diulang 10 kali. 3 baris 10 kali. Kemudian qoblal maghrib, ba'dal maghrib. Terus itu Quran. Walaupun hanya lahdah lamhah. Tapi sejak awal memang kita kepingin hidup kita tuh untuk Quran. Intinya Quran tuh akhirnya totalitas ketulusan soal fi nafsina. Quran fawqa kulli syai' am al-Quran baqiyah minal awqat, gitu aja. Quran adalah di atas segala-galanya atau Al-Quran sisa dari waktu kita. Itu aja yang membedakan. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bi akharin. Allah muliakan dengan cepat atau tidak, letaknya hanya di situ aja Ustaz. Baik Ustaz, luar biasa ya nasihat dari Ustaz Syihab tadi. Artinya kita tidak boleh lepas dengan Al-Quran. Nggak boleh ada ini jurusan Quran sehingga enggak. Quran itu bukan pilihan itu. Karena semua ilmu ya dari Quran. Dan hati kita menjadi hidup karena Quran. Hati kita bisa menampung semua pelajaran 1000 buku kalau ada instalasi Quran. Dan kita bisa mempercepat pekerjaan apapun, ilmu apapun, sebagaimana Ibrahim Al-Maqdisi sama Muhammad Al-Maqdisi. Aku sampaikan pada kamu bahwa Allah akan berikan kamu ilmu dan rezeki sesuai dengan kadar bacaan Quranmu. Maka wallahi ujarib aqra'u 5 ajza wa wajadtu ulum hadis katsiran thumma zidtu minal awrat bi asyrati ajza wa wajadtu tashir kull syai thumma zidtu fa wajadtu ba'da dzalika Allah yassir jami' umuri bi hizbil Quran.
Maka saat itu kemudian saya baca 5 juz, saya dapatkan kemudahan untuk menghafal hadis, mencatat hadis dan semua. Saya tambah menjadi 10 juz, Allah tambah lebih berlimpah lagi. Kullama zidtu minal Qur'an, maka aku mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Kemudian Ustaz, yang terakhir sebagai penutup dari perjumpaan singkat pada siang berbahagia ini, mungkin yang terakhir, nasihat-nasihat Ustaz, tentu pertama kepada santri, kemudian kepada guru-guru, dan yang terakhir kepada juga wali santri, yang merupakan ini komponen penting dalam kesuksesan pesantren ataupun anak didik secara umum Ustaz ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Penutup Ustaz, Bapak, kita akan dalam hidup itu ada hidup secara biasa, hidup secara rutin, tumbuh secara biasa. Tapi ada di dalam kita ini tumbuh dengan cepat. Tumbuh dengan cepat itu ya hanya yang pertama, kekuatan Quran di dalam sholat, kekuatan birrul walidain, kekuatan sirah Rasulullah SAW, kekuatan dakwah ilallah, kekuatan tauhidul ummah. Al-Quran di dalam sholat, birrul walidain, sirah nabawiyah, berdakwah ke tengah-tengah masyarakat, kemudian kita berpikir untuk menyatukan umat. Hidup itu untuk pondok kudul yang paling besar, yang paling hebat, yang lain tidak demikian. Semua harus hebat. 5 pilar ini kalau dimiliki oleh santri-santri kita, itulah insya Allah yang akan melahirkan tokoh-tokoh besar. Insya Allah. Insya Allah. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas perjumpaan singkat ini. Singkat namun sangat bermakna bagi kami, mungkin juga nanti bagi para pemirsa, penonton dari Al-Manar Podcast yang berbahagia. Sekali lagi Ustaz, jazakumullahu khairan ala ziyaratikum ila hadzal ma'had, wa natamanna lakum ziyarah mumti'ah, ziyarah mubarakah, wa kama natamanna lakum audah marratan thaniyah ila huna, wa nahnu nurahhibu bikum kull at-tarhib دائما لأن المطار هنا قريب ليس بعيد من المنار فإذا أردتم في أي وقت مرحبا بكم هنا في معهد المنار. Syukran ala hudurikum. Baik sahabat Al-Manar Podcast yang dirahmati Allah, inilah perjumpaan singkat kita bersama Ustaz Syihabuddin Abdul Muiz. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan beliau di kesempatan yang lainnya. Kita dengarkan lagi nasihat-nasihat lainnya. Tentu masih banyak cerita, masih banyak pengalaman, dan masih banyak ilmu lainnya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.